para penyuluh seluruh Indonesia. Selamat pagi buat teman-teman sedulurku petani se-Indonesia. Hari ini saya berada di mini laboratorium PT Mekar Jaya Sentosa Abadi di Cikajang, Kabupaten Garut. Hari ini saya akan memberikan edukasi bagaimana cara benih dijadikan bibit yang baik. Oke, tahap pertama, satu, benih kita persiapkan seperti ini. Benih kita persiapkan. Oke, setelah kita persiapkan, kemudian ini air hangat, kemudian dicampur dengan POC yang sudah kita sediakan. Oke, kita sediakan. Nah, terus kemudian benih kita masukkan. Benih kita masukkan ke dalam ini, ke dalam air yang sudah kita campur dengan POC. Ini diraduk ya, airnya diraduk sama POC-nya. Airnya diraduk sama POC. Oke, ini lagi saya akan campurkan. Oke. Air hangat dengan POC. Kenapa harus dicampur dengan air hangat? Saudara-saudaraku petani atau penyuluh Indonesia, supaya cepat membantu proses pemecahan bijinya. Nah, berapa lama untuk bisa kita ambil kembali? Sekitar 15-30 menit. Nah, ini tadi sebelum kita praktekkan ini, kami sudah memberikan benih terong bulat, hijau, cabai rawit putih, sama cabai rawit Orient F1. Nah, kemudian kita tuangkan air dari yang sudah rendaman tadi, ini sudah lebih dari 15 menit, kita tuangkan kepada tempat untuk menampung. Dan ingat teman-teman, benih yang tenggelam adalah benih yang bagus, sedang benih yang mengambang itu benih yang kurang bagus. Nah, ini seperti ini contohnya. Benih yang mengambang ini di permukaan ini benih yang kurang bagus, bukan tidak bisa tumbuh, tapi daya tumbuhnya rendah. Ya, daya tumbuhnya rendah. Makanya kenapa di proses pembenihan kepembibitan ini saya berikan POC adalah untuk memacu pertumbuhan daripada benihnya. Kemudian kita tata seperti ini satu persatu. Kita tata satu persatu. Jangan sampai ke bawah ya. Ini. Nah, kita tata satu persatu supaya dalam pertumbuhan awalnya bagus dan nanti berseragam. Nah, kadang-kadang petani tidak mengalami proses ini, nggak apa-apa, langsung tabela tanam benih langsung pada polybag atau media tanam yang sudah disediakan, tidak masalah juga. Cuman ini standar yang selalu saya lakukan dalam proses pembenihan. Nah, pembibitan ke pembenihan. Nah, kemudian kita tutup seperti ini. Nah, kita simpan pada kita simpan pada tempat yang sudah kita identifikasikan masing-masing. Kemudian setelah kita ini taruh di medianya, kita menunggu persiapan benih untuk supaya lebih pemecahan lebih cepat. Kemudian ini kita memberikan media tanam terus sampai penuh. Nah, ini memberikan media tanam. Ini perbandingannya dengan Kokofit. Jadi kita ada mesin Kokofit, nanti saya videokan mesin Kokofit kita prosesnya. Nah, seperti ini kita ratakan semuanya. Perbandingnya berapa Kokofit dengan komposnya? 2:1, Kokofitnya 2, untuk komposnya 1. Komposnya pun itu sudah dengan menggunakan campuran
jerami, serabut kelapa, sama gedebong pisang. Jadi sudah semenjak awal sudah kita persiapkan media tanah komposnya sudah bagus, dan ini kita tanam tambah dengan kokopit atau serabut kelapa yang sudah kita hancurkan untuk kita proses penghalusan. Nah, seperti ini saudara-saudaraku. Nah, setelah itu kita galur, kita buat lubang tanaman seperti ini, atau kita galurkan saja, kita tipis-tipiskan seperti ini. Kalau bisa kondisi zigzag ya. Kenapa zigzag? Supaya proses penyerapannya akar awalnya tidak bertabrakan atau tidak berebut untuk nutrisinya. Nah, untuk cabai ingat proses cabenya ini harusnya menggunakan pinset ya, menggunakan pinset. Nah, posisinya di bawah, yang ada matanya harus di bawah. Ini ya saudara, ini matanya harus di bawah. Posisinya begini tapi bukan begini. Nah, kenapa? Karena ini adalah calon akar. Nah, ini yang di posisinya ini ada di bawah. Nah, ini yang di bawah ya, ujungnya ini ada ujungnya di bawah. Posisinya seperti ini. Nah, oke, baru kita tutup. Terus seperti itu. Jadi jangan sampai terbalik. Kalau terbalik prosesnya jadi lambat, karena dia kesulitan untuk menembus. Jadi berbalik, akarnya di atas, nanti itunya di bawah, putiknya di bawah atau calon daunnya di bawah. Nah, ini kita biarkan sampai tumbuh daun, 2 atau sekitar 14 hari, baru kita transplanter ya, baru kita transplanter atau pindah tanam. Akan saya update juga bagaimana proses pembuatan NTS dan bagaimana proses penanaman atau transplanting atau proses pindah tanam pada media yang sudah kita sediakan. Nanti bisa kita identifikasi seberapa jauh pertumbuhan ini, percepatan seberapa jauh. Kenapa? Jadi gini, yang namanya FGSP, Fast Growth Stimulant Plan, adalah mempercepat pertumbuhan tanaman. Kenapa tanaman saya 1 bulan sudah panen? Rahasianya di sini. Jadi sebelum bedengan itu dibuat, kita proses pembenihan dulu. Karena proses pembuatan bedeng paling nggak memakan 14 hari. Jadi ketika benih menjadi bibit sudah tumbuh daun, maka kita pindah tanam. Nah, kenapa? Bedeng 14 hari ini sudah tumbuh. Jadi begitu pindah tanam, tidak ada extra electricity atau titik kelayuan, atau mengurangi titik kelayuan stressing 30%, kita harus tanam pada sore hari. Itu yang bisa sampaikan untuk saudara-saudaraku petani se-Indonesia dan para penyuluh se-Indonesia. Terus berjuang, terus menyampaikan kebenaran. Jangan pernah takut menjadi Indonesia, dan jangan pernah lelah jadi Indonesia. Untuk satu kalimat, petani Indonesia harus lebih bermartabat, lebih pintar, lebih berbudaya di depan petani negara yang lain atau dunia. Itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Merdeka.